bisa ketawa, gue bisa ketemu orang-orang luar biasa. Gue masih dikasih journey yang luar biasa, walaupun masih ada journey-journey gue untuk gitu. Waktu Jadi lu deep sama, nah ini gue penasaran banget. Waktu lu deep, lu sholat, lu kan udah rilis banget. gue disembuhin deh, tapi gue kayak ngucapin terima kasih deh. Kayaknya pertama kali gue itu kayak gue ngucapin terima kasih, gue dapet koneksi itu. Pernahkah kita benar-benar merenung bahwa terkadang sebuah ucapan yang terdengar sangat sederhana baru akan terasa memiliki makna yang luar biasa dalam setelah waktu berlalu begitu jauh? Ada kalimat-kalimat tertentu dalam hidup ini yang saat pertama kali kita dengar, hanya terasa seperti bagian dari percakapan santai di sore hari, sebuah obrolan biasa antar kawan, atau sekadar basa-basi pengisi waktu. Namun, ketika sebuah peristiwa besar terjadi, sebuah titik balik yang tak terelakkan, kata-kata yang dulu sempat terucap itu tiba-tiba kembali muncul ke permukaan. Ia seolah-olah bertransformasi menjadi sebuah pesan tersembunyi yang sebelumnya tidak pernah kita sadari, tetapi kini terasa begitu jernih, begitu tajam, dan sanggup membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya merinding seketika. Hal inilah yang belakangan ini dirasakan oleh jutaan pasang telinga dan mata ketika mereka kembali memutar memori tentang sosok Vidi Aldiano. Nama yang identik dengan keceriaan, senyuman lebar, dan energi positif yang seolah tak pernah habis. Namun, di balik semua gemerlap panggung dan tawa yang sering ia bagikan, ada sebuah momen yang kini menjadi sorotan utama, sebuah percakapan lama di sebuah podcast bersama Habib Jafar Al-Hadar. Kala itu, atmosfer ruangan terasa begitu hangat. Tidak ada sorot lampu panggung yang menyilaukan, hanya ada kejujuran yang mengalir di antara kepulan uap teh dan sandiwara kehidupan yang sejenak ditanggalkan. Tidak ada yang menyangka, bahkan mungkin Vidi sendiri pun tidak menyadari, bahwa setiap kata yang ia susun saat itu akan menjadi warisan pemikiran yang sangat mendalam di kemudian hari. Dalam podcast tersebut, Vidi tidak hadir sebagai seorang superstar yang sedang mempromosikan karya terbaru. Ia hadir sebagai seorang manusia biasa, seorang anak yang duduk berdampingan dengan ibunya, sosok wanita yang selama ini menjadi pilar terkuat dalam setiap badai yang menerpa hidupnya. Kehadiran sang ibu di sisi Vidi memberikan dimensi emosional yang berbeda. Ada pancaran ketenangan, namun juga terselip rasa haru yang tak terlukiskan dalam setiap tatapan mata mereka. Di awal perbincangan, topik yang dibahas mungkin terasa ringan. Mereka berbicara tentang rutinitas, tentang hobi, dan bagaimana mereka memaknai hari-hari yang terlewati. Tawa sesekali pecah, memecah kesunyian dan menciptakan harmoni yang akrab. Namun, siapapun yang mengenal gaya bicara Habib Jafar pasti tahu bahwa beliau memiliki kemampuan unik untuk membawa lawan bicaranya menyelam lebih dalam ke dasar palung pemikiran. Bukan dengan cara menggurui, melainkan melalui pertanyaan-pertanyaan sederhana yang justru memicu refleksi batin yang hebat. Hingga sampailah mereka pada satu titik pembicaraan yang krusial. Habib Jafar, dengan nada suaranya yang khas dan menenangkan, melemparkan sebuah pertanyaan yang seketika mengubah arah angin pembicaraan. Sebuah pertanyaan tentang akhir. Sebuah pertanyaan tentang bagaimana jika Ramadan yang sedang dijalani saat itu adalah Ramadan terakhir. Suasana yang tadinya riuh dengan candaan, mendadak berubah menjadi sunyi yang pekat. Udara seolah membeku. Pertanyaan itu bukan sekadar pengandaian, tetapi sebuah undangan untuk melihat sejauh mana seseorang telah berdamai dengan takdirnya sendiri. Disinilah kita mulai melihat sisi lain dari Vidi Aldiano. Ia tidak langsung menjawab dengan kalimat yang klise. Ia terdiam. Ada jeda beberapa detik yang terasa sangat panjang, di mana ia seolah sedang memindai seluruh rekaman jejak hidupnya. Di sampingnya, sang ibu hanya mampu terdiam, mungkin dengan hati yang bergetar namun tetap berusaha tegar. Jawaban yang kemudian keluar dari bibir Vidi bukanlah sebuah keluhan atau ketakutan akan kegelapan, melainkan sebuah narasi tentang penerimaan. Ia berbicara tentang bagaimana manusia seringkali merasa memiliki kontrol penuh atas hidupnya, padahal kenyataannya, kita hanyalah pengembara yang singgah sebentar di sebuah terminal waktu. Vidi mengungkapkan dengan sangat tenang, bahwa dalam setiap rencana besar yang kita susun,
Selalu ada rencana yang jauh lebih besar dan lebih agung dari Sang Pencipta. Penerimaan inilah yang menjadi inti dari pesan yang ia sampaikan. Ia mengajarkan kita bahwa hidup bukan hanya soal memenangkan pertarungan, tetapi soal bagaimana kita bersikap saat harus melepaskan. Kalimat-kalimatnya mengalir seperti air tenang, namun menghanyutkan bagi siapa saja yang meresapinya. Ia berbicara tentang waktu, sesuatu yang sering kita hambur-hamburkan seolah-olah ia abadi. Ia mengingatkan bahwa setiap orang memiliki jam pasirnya masing-masing, dan tidak ada satupun dari kita yang tahu kapan butiran pasir terakhir akan jatuh. Ketulusan dalam suaranya saat itu kini terasa seperti sebuah firasat yang nyata. Sebuah harapan sederhana yang ia selipkan dalam doa-doanya di depan kamera, kini menjadi alasan mengapa banyak orang merasa kehilangan sosoknya dengan cara yang sangat mendalam. Disinilah bab 1 berakhir, meninggalkan kita pada sebuah perenungan. Apa yang sebenarnya kita cari dalam waktu yang singkat ini? Setelah keheningan yang cukup panjang di ruangan itu, Vidi akhirnya mulai merangkai kata-katanya. Ada sebuah ketenangan yang tidak biasa terpancar dari raut wajahnya. Jika kebanyakan orang mungkin akan bereaksi dengan rasa takut atau penolakan saat dihadapkan pada pertanyaan tentang Ramadan terakhir, Vidi justru memilih jalan yang berbeda, jalan penerimaan yang tulus. Ia tidak berbicara tentang daftar keinginan yang belum tercapai, atau tentang panggung-panggung megah yang masih ingin ia taklukkan. Sebaliknya, ia berbicara tentang satu hal yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia, yaitu tentang keridaan. Ia mengatakan bahwa dalam perjalanan hidupnya yang penuh warna, ia telah belajar bahwa ada titik di mana manusia harus berhenti memaksakan kehendak dan mulai mendengarkan apa yang diinginkan oleh takdir. Suaranya yang lembut namun tegas seolah-olah sedang mengirimkan pesan bahwa ia sudah berada di fase di mana ia tidak lagi berperang dengan keadaan. Baginya, jika memang waktu yang ia miliki harus berakhir, maka satu-satunya hal yang ia inginkan adalah pergi dalam keadaan yang terbaik. Ia ingin setiap langkah yang ia ambil, setiap napas yang ia embuskan, dan setiap karya yang ia ciptakan, semuanya berada dalam ridha Sang Pencipta. Mendengar itu, sang ibu yang duduk tepat di sampingnya hanya bisa terdiam dengan tatapan yang sangat dalam. Ada sebuah kekuatan yang luar biasa besar yang terpancar dari seorang ibu yang harus mendengarkan anaknya berbicara tentang sebuah perpisahan dengan cara yang begitu ikhlas. Disinilah letak keajaiban dari percakapan tersebut. Bukan pada kesedihannya, melainkan pada keberanian untuk menghadapi kenyataan dengan senyuman. Vidi juga sempat mengungkapkan sebuah harapan yang sangat sederhana, namun kini terasa sangat menyesakkan dada bagi siapapun yang mendengarnya kembali. Ia berharap bahwa ia bisa meninggalkan jejak yang baik, menjadi kenangan yang manis bagi setiap orang yang pernah bersinggungan dengannya. Dan jika kita melihat kenyataan hari ini, bukankah harapan itu telah terwujud dengan begitu sempurna? Seolah-olah alam semesta bekerja sama untuk mengabulkan setiap kata yang ia ucapkan dalam podcast tersebut. Habib Ja'far sendiri, dalam refleksi pribadinya, memberikan kesaksian yang sangat menyentuh. Beliau menyebutkan bahwa salah satu tanda kebaikan seseorang yang wafat adalah ketika orang tersebut disaksikan sebagai orang baik oleh banyak orang. Dan bagi Vidi, kesaksian itu datang bukan hanya dari 1 atau 2 orang, melainkan dari jutaan orang yang merasa telah disentuh hatinya oleh kehangatan sosoknya. Habib Ja'far mengenang bagaimana Vidi selalu hadir dengan nuansa yang indah, hangat, dan penuh senyum. Beliau bahkan melontarkan sebuah pernyataan retoris yang sangat kuat. Siapa yang tidak punya foto dengan Vidi? Siapa yang tidak punya kenangan manis lewat chattingan dengan Vidi? Hampir semua orang yang mengenalnya selalu memiliki cerita tentang betapa rendah hatinya sosok ini, betapa ia selalu berusaha memberikan energi positif meski mungkin di dalam dirinya sendiri ada perjuangan yang sangat berat yang sedang ia jalani. Kesaksian-kesaksian ini menjadi bukti nyata bahwa Vidi telah berhasil menjalankan misinya di dunia ini dengan sangat baik. Ia tidak hanya menjadi seorang penyanyi, tetapi ia telah menjadi jembatan kebaikan bagi banyak orang. Momen ketika Vidi berbicara tentang harapannya untuk kembali kepada Allah di waktu dan bulan yang terbaik, yaitu bulan suci Ramadan,
kini menjadi bagian yang paling banyak dibicarakan. Banyak yang merasa merinding karena menyadari betapa ucapan itu seolah-olah menjadi doa yang langsung menembus langit. Meninggal di hari yang baik, di bulan yang penuh berkah, dan di saat-saat di mana Al-Quran diturunkan, adalah sebuah dambaan bagi setiap insan yang beriman. Vidi, dengan segala ketulusannya, seolah telah mempersiapkan koper rohaninya jauh sebelum perjalanan itu benar-benar dimulai. Ia menunjukkan kepada kita bahwa persiapan terbaik untuk menghadapi akhir bukanlah dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, melainkan dengan membersihkan hati dan memastikan bahwa kita meninggalkan cinta di hati orang-orang yang kita tinggalkan. Habib Ja'far menambahkan sebuah refleksi yang sangat dalam, bahwa Vidi adalah sahabat yang kembali kepada Allah bersama dengan ayat-ayat suci yang ia baca di bulannya Al-Quran. Ini bukan sekadar kebetulan, melainkan sebuah pertanda kebaikan yang nyata. Suasana podcast yang awalnya hanya sebuah obrolan reflektif, kini telah menjadi dokumen sejarah tentang bagaimana seorang manusia hebat berdamai dengan takdirnya. Setiap kata yang keluar dari mulut Vidi dalam video tersebut kini memiliki berat yang berbeda. Setiap jeda napasnya terasa seperti sebuah pelajaran berharga tentang kehidupan. Kita diajak untuk melihat bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah perpindahan menuju tempat yang lebih baik, asalkan kita telah menanam benih-benih kebaikan selama di dunia. Kehangatan yang ia bagikan, tawa yang ia sebarkan, dan dukungan yang selalu ia berikan kepada teman-temannya kini menjadi warisan yang abadi. Vidi seolah ingin memberitahu kita bahwa hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan kebencian atau keluhan. Ia memilih untuk tetap menjadi sosok yang selalu ada bagi siapapun, bahkan di saat ia sendiri mungkin membutuhkan seseorang untuk menguatkannya. Ketegaran inilah yang membuat banyak orang merasa sangat kehilangan, namun di saat yang sama juga merasa sangat terinspirasi. Di akhir bab 2 ini, kita disadarkan bahwa setiap kata adalah doa, dan setiap doa yang diucapkan dengan penuh keikhlasan akan menemukan jalannya menuju kenyataan, tepat pada waktu yang telah ditentukan olehnya. Kini, ketika rekaman percakapan itu kembali bergema di telinga kita, ada sebuah rasa haru yang tak lagi bisa dibendung. Kita seolah sedang menyaksikan sebuah skenario langit yang ditulis dengan sangat rapi dan penuh rahasia. Apa yang pernah diucapkan Vidi Aldiano dalam podcast tersebut bukan lagi sekadar rangkaian kalimat reflektif, melainkan sebuah wasiat batin yang kini telah menemukan penggenapannya. Banyak orang mengaku merasa merinding bukan karena rasa takut, melainkan karena takjub akan betapa selarasnya harapan yang ia ucapkan dengan takdir yang akhirnya ia jalani. Fenomena ini memberikan kita sebuah kesadaran baru, bahwa setiap kata-kata yang keluar dari hati yang tulus memiliki daya magisnya sendiri. Kata-kata itu melesat melampaui logika manusia, mengetuk pintu langit, dan kembali kepada kita dalam bentuk kenyataan yang begitu nyata. Keikhlasan yang ditunjukkan Vidi dalam menjawab pertanyaan Habib Ja'far saat itu menjadi cermin bagi kita semua. Ia seolah ingin berpesan bahwa hidup ini bukan tentang seberapa panjang usia yang kita miliki, melainkan tentang seberapa dalam makna yang kita tanam dalam setiap detiknya. Penerimaan yang ia tunjukkan terhadap perjalanan hidupnya, dengan segala suka maupun duka, kesehatan maupun ujian sakitnya, adalah sebuah level kedewasaan spiritual yang sangat tinggi. Ia tidak mengeluh, ia tidak menghujat keadaan, dan ia tidak merasa menjadi korban dari takdirnya sendiri. Sebaliknya, ia memilih untuk tetap menjadi sumber cahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Ketulusan inilah yang membuat momen kepulangannya terasa begitu indah, di tengah kesedihan yang mendalam, karena ia pergi di waktu yang ia dambakan, dengan cara yang ia harapkan, dan meninggalkan nama yang begitu harum di mata dunia. Bagi kita yang masih melanjutkan perjalanan di dunia ini, kisah Vidi dan percakapannya bersama Habib Ja'far adalah sebuah pengingat yang sangat keras. Kita seringkali terlalu sibuk mengejar hal-hal yang sifatnya sementara, menunda-nunda permintaan maaf, atau lupa untuk mengungkapkan rasa sayang kepada orang-orang terdekat. Kita sering merasa seolah-olah memiliki waktu yang tak terbatas, padahal maut bisa datang menyapa kapan saja, bahkan di saat kita sedang merasa sangat baik-baik saja. Melalui video tersebut,
kita diajak untuk kembali menata prioritas hidup. Apakah kita sudah cukup berbuat baik? Apakah kata-kata yang kita ucapkan setiap hari sudah cukup memberikan manfaat bagi sesama? Ataukah kita justru terlalu banyak menyisakan luka dalam jejak langkah kita? Vidi telah memberikan teladan bahwa persiapan menghadapi akhir dimulai dari cara kita menjalani hari ini. Kenangan tentang Vidi Aldiano kini bukan lagi sekadar tentang lagu-lagu hits yang ia nyanyikan atau panggung-panggung megah yang ia kuasai. Kenangan tentangnya kini adalah tentang keberanian, tentang cinta seorang anak kepada ibunya, tentang persahabatan yang tulus, dan tentang bagaimana berdamai dengan ketetapan Tuhan. Setiap senyuman yang ia bagikan dalam podcast itu kini menjadi abadi. Habib Djafar benar ketika mengatakan bahwa kesaksian banyak orang adalah kunci menuju surga. Dan hari ini, kesaksian itu mengalir tanpa henti dari rekan kerja, penggemar, hingga orang-orang yang mungkin hanya mengenalnya lewat layar kaca. Semua bersaksi bahwa ia adalah jiwa yang indah, manusia yang hangat, dan pribadi yang selalu berusaha memberikan yang terbaik hingga akhir hayatnya. Akhirnya, kita sampai pada sebuah kesimpulan sederhana namun mendalam, bahwa hidup adalah tentang meninggalkan jejak. Vidi telah meninggalkan jejak berupa kebaikan dan pesan tentang keikhlasan yang akan terus hidup meskipun raganya tak lagi ada di antara kita. Mungkin itulah alasan mengapa Tuhan menggerakkan hati Habib Djafar untuk menanyakan hal itu, dan menggerakkan hati Vidi untuk menjawabnya dengan kejujuran yang luar biasa. Semuanya agar kita bisa belajar. Agar kita yang masih bernapas bisa menyadari betapa berharganya setiap tarikan napas tersebut. Hidup memang tidak pernah memberitahu kita kapan tirai akan ditutup, namun hidup memberi kita kesempatan setiap hari untuk memastikan bahwa saat tirai itu benar-benar ditutup, kita telah memainkan peran kita dengan sangat baik. Mari kita jadikan setiap momen dalam hidup kita sebagai kesempatan untuk menanam benih-benih kebaikan, persis seperti yang telah dilakukan oleh Vidi Aldiano. Mari kita hargai setiap pertemuan, kita muliakan setiap hubungan, dan kita jaga setiap ucapan kita. Karena kita tidak pernah tahu, ucapan mana yang mungkin akan menjadi doa terakhir kita, dan kenangan mana yang akan menjadi pengingat bagi mereka yang kita tinggalkan. Selamat jalan, sosok yang penuh warna. Terima kasih telah mengajarkan kami tentang arti penerimaan dan keikhlasan yang sesungguhnya. Doa-doa kami mengiringi perjalananmu menuju keabadian, di sisinya, dalam keadaan yang paling indah yang pernah kau harapkan. Istirahatlah dalam damai, di tempat di mana tidak ada lagi rasa sakit, hanya ada kebahagiaan yang abadi.